Ini kita pindah sekarang, lo ada di ruang tamu lo. Tapi ada pertanyaan yang belum lo jawab sebenarnya tadi. Oh iya. Jadi belakangan ini sih ya, belakangan inilah lo kemana sebenarnya? Oh iya, banyak yang nanya juga, lu kemana sih? Gitu kan, gue jarang lihat tuh di Indonesia. Jadi tuh sebenarnya gue udah selama 2 tahun ini itu gue di Amerika kuliah. Yang tahun pertama itu gue foundation dulu, terus belajar segalanya dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, yang setahun berikutnya itu mulai pelajaran. Tapi kan kalau gue ngeliat di Instagram lu kan sebenarnya tuh jalan-jalan gitu ya nggak sih? Iya, benar-benar. Karena jalan-jalan itu kayak apa ya? Kayak nama tengah, bukan nama tengah belagu banget. Apa ya, kayak hobi gua. Dan lo harus traveling tuh harus keluar negeri. Karena kan di Instagram lo kebanyakan di luar negeri. Gimana ya jawabnya? Karena gini, jadi gue suka sesuatu yang gue tuh suka belajar culture orang yang baru, makanan, terus ketemu orang-orang baru yang enggak di Indonesia. Karena kan gue lahir dan besar di Indonesia, jadi kalau misalkan gue bukan berarti gue nggak suka tempat wisata Indonesia ya, karena gue udah banyak juga di Indonesia muter-muter tempat wisatanya, cuman pengen punya perspektif yang lain ya? Iya gitu, jadi kan dunia ini kan luas, jadi gue pengen belajar sesuatu yang baru lagi gitu. Culture-nya orang di luar negeri kayak gimana sih, mereka melihat sesuatu itu seperti apa sih? Iya. Dan lo sebenarnya lebih seneng solo traveling atau lo senengnya ya hore-hore bareng banyak orang gitu sih kalau lagi liburan? Gue tergantung moodnya nih, jadi kalau misalkan gue lagi galau, terus lagi yang gue pengen sendiri, apa ya, kayak me time gitu kan, makanya gue sukanya sendiri. Cuman kalau misalkan lagi pengen rame-rame, gue prefer rame-rame sih dibanding sendiri. By the way, kan kalau lu lagi liburan di luar itu kan selalu persepsi orang itu adalah mahal banget. Waduh. Ya kan? Jadi sebenarnya lu pernah liburan kemana yang lu tuh harus nabung banget buat kesana, dan yang lu lakuin di sana setelah lu nyampe itu apa? Jadi gini, ada sekitar 3 tahun lalu lah, terus gue ke daerah Kutub Utara di Arctic Circle. Itu yang dinginnya, namanya Kutub Utara pasti dingin banget kan. Terus kesana gue sengaja sama teman-teman gue karena pengen ngeliat si aurora, Northern Lights. Iya, itu yang warnanya keren banget. Iya, jadi itu gue, wow my god, itu kayak gue harus kesana, YOLO. Jadi kayak gue pengen sebelum mati, bucket list maksudnya, gue pengen banget ngeliat aurora, dan akhirnya tersampaikan lah. Dan tahu nggak sih lo, ketika lo di sana itu sebenarnya juga mimpi gue, makanya ketika lo posting itu gak gue nih, oke, mimpi gue udah selesai 1, nggak perlu keluarin duit banyak, tinggal lihat di Instagram lo. Gitu. Nah terus kalau lo sebenarnya orang berpergian tuh kan banyak banget motivasinya, kayak lo tadi tuh kan pengen melihat culture orang, melihat perspektif orang terhadap hidup. Bener. Kalau lo sendiri tuh sebenarnya apa gitu, motivasi lo untuk banyak pergian tuh apa gitu? Biasanya sih selain gue pengen belajar culture orang, food, juga gue pengen perspektif orang penting itu ya. Karena misalkan gue bisa dibilang tuh gue pengen sebenarnya ya, cuman belum tahu. Jadi tuh gue sebenarnya ini kayak observasi gitu. Jadi gue pengen retire tuh ntar di negara mana. Jadi gue kayak mulai dari muda sekarang tuh gue kayak mempelajari mereka tuh kehidupannya seperti apa. Jadi ada beberapa negara sih yang gue suka banget, dan gue kayaknya pengen sih untuk retire di sana gitu. Keren banget. Orang retire pengennya pensiun tuh nanam bunga loh sekarang lagi. Ya guys. Kan lagi pandemi kayak gini kan nanam bunga. Lo pengen retire kan negara orang ya. Tapi ya kalau kita liburan itu kan selalu pulang itu yang bilangnya adalah iya oleh-olehnya apa, benar. dan segala macamnya. Tapi sebenarnya ketika lu pulang, di luar orang menanyakan oleh-olehnya apa, lu pergi kemana aja, apa yang lu kerjakan ketika lu lagi liburan, sebenarnya lu melihat diri lu sendiri ketika liburan itu apa yang berubah sih? Yang berubah adalah biasa sih gue lebih sering nyapa orang, karena kalau di Indonesia tuh kita nggak
nggak tahu ya kalau di daerah ya. Kalau gue di kota besar tuh orang-orang tuh lebih kayak cuek gitu kan, kayak bukan berarti mereka jahat gitu kan. Kalau nggak kenal ya nggak kenal. Cuman kalau di luar negeri tuh walaupun kita nggak kenal, kita nanya apa kabar, terus kayak nyapa gitu loh walaupun nggak kenal, terus senyum. Kalau di Jakarta sih gue jarang melihat hal itu. Cuman kalau di Indonesia negara bagian lainnya gue nggak tahu. Mungkin juga orang nyapa kali. Cuman karena gue tinggal di Jakarta jadi gue nggak menemukan hal itu. Dan gue coba mempraktekkan hal itu ke orang-orang. Cuman mungkin ada beberapa orang yang kayak, ih apaan sih sok kenal lu? Ih siapa sih? Jadi kayak terkesan kita kayak flirting ke orang atau suka ke orang. Padahal sih maksud gue tuh kayak cuman nyapa, senyum gitu. Cuman diartikan lain kalau kita udah berada di Jakarta gitu. Iya, padahal kalau misalkan gue tuh kan suka liburannya kan emang sesuai dengan kantong ya di dalam negeri gitu ya. Misalnya gue ke Jogja gitu ya, atau ke kota-kota yang lain gitu. Gue tuh cuma senyum, terus mereka suka senyum, terus mereka gini, dari bukan orang sini ya mas ya lagi liburan, itu gue tuh seneng banget gitu ya. Coba kalau di Jakarta gue senyum tuh mereka langsung ya, apaan senyum ke gue gitu sih? Iya bener-bener, gue beberapa kali gitu kayak di lift, kan gue tinggal di apartemen kan liftnya kan share pasti kan, terus gue kayak yang nanya kabarnya, terus apalagi kalau gue nanya ke cewek, itu mereka kayak insecure gitu, kayak apaan sih jangan kayak gue digodain atau diapain, jadi gue kayak serba salah gitu kan untuk mempraktekkan di Jakarta ini. Padahal kan kita pengen banget ya. Padahal tuh gue pengen kayak mencoba untuk berbuat baik kepada semua orang gitu kan. Meskipun lo cuma senyum tuh kan sebenarnya sesuatu yang effortless ya, lo senyum cuman apa sih nggak ada effortnya, tapi persepsinya atau perspektif orang ketika lo senyum sama orang yang dikenal jadi beda ya. Iya, kadang di luar tuh gue suka loh, jadi kayak misalkan kadang ada kayak free hug gitu loh, jadi kalau misalkan kita kan pasti manusia kan punya banyak beban gitu kan, untuk meringankannya itu biasanya kita pelukan sama orang, dikasih pelukan. Nah di beberapa negara tuh kayak ada yang di jalanan tuh kayak free hug, terus free konsultasi, bukan konsultasi kayak curhat gitu sih, walaupun nggak kenal ya. Jadi asal kita meluapkan kita, terus orang punya apa ya notion gagasan gitu kan, terus kasih ide-ide atau kasih jalan keluar, itu mereka bisa lebih lega gitu. Kalau di sini tuh kayak enggak, kayak mungkin kita tingkat stresnya tinggi jadi. Tapi lo kalau misalnya tiba-tiba nih gue yang Jos gue lagi lagi bete nih, gue ke tempat lo deh gitu kan, kayak sekarang nih gue ke tempat lo banyak nanya kayak tetangga baru gitu kan, kayak membantu baru gitu. Lo willing untuk melakukan hal yang sama seperti ketika lo lagi di luar negeri gitu? Iya, gue suka, karena gue suka kasih ide-ide, terus masukan, apalagi kalau masukannya itu ternyata berhasil, terus gue kayak merasa, gila gue hidup ini kayak berguna juga akhirnya. Iya, itu bener banget loh. Kita tuh kadang-kadang suka ini nggak sih? Suka jarang mendengarkan orang ya. Benar. Terus ngasih kayak senyumnya terus tuh kayaknya jadi berat gitu, karena orang akhirnya jadi kayak salah duga gitu nggak sih lo? Benar. Ke gue lo. Iya. Apaan sih lo kayak minta nomor telepon gue nih, jangan-jangan gitu nggak sih? Kayak ngikut mau maling atau apa gitu kan? Gak ada yang tahu kan isi pikiran orang. Tapi ya kalau gue ngeliat postingan lo di sosial media kan seru-seru ya. Iya. Ada nggak sih sebenarnya yang lo simpan cuma buat lo sendiri gitu, yang nggak lo posting gitu? Wow, pasti ada. Serius. Dan itu rahasia. Serius. Jadi sebenarnya lo naruh di sosial media lo tuh yang lebih ke bisa diterima oleh semua orang dan yang umum-umum aja. Cuman ada beberapa negara yang, let's say Jepang, terus kan dia ada onsen gitu kan. Di onsen itu kan kita kayak kayak pemandian air panas yang nyampur, dan itu nggak pakai baju gitu kan. Jadi nggak mungkin dong gue tuh suka tipe orang yang suka freeze moment gitu. Jadi gue suka foto-foto. Jadi kalau misalkan gue kangen, gue ngeliat onsen, terus gue bisa kebayang lagi. Makanya gue ada beberapa foto yang di onsen gitu kan. Cuman gue pakai handuk kecil, dan kalau bisa gue posting itu mungkin agak-agak gimana gitu kan, kayak nggak sopan. Jadi gue padahal kan sebenarnya itu ya memang begitu ya. Momennya gue suka suka mengkoleksi momen-momen. Oke. Tapi sebenarnya ya, ini boleh nggak sih gue ngambil kesimpulan, sebenarnya lu jadi image banget nih di sosmed lo, ya sih? Tapi gue pernah jadi posting terus kayak apaan sih ini,
kok fotonya vulgar banget, jadi akhirnya gue delete gitu. Gue nunggu komen aja, kalau misalkan komennya nggak ada masalah, berarti itu fotonya oke bisa diterima. gitu. Jadi sebenarnya ada yang nakal di apa namanya di foto-foto lo itu